belajar mengenai beriman kepada malaikat Allah. Nah, kira-kira apa ya malaikat itu ya? Nah, kira-kira malaikat itu menurut kalian apa? Nah, sebelum kita membahas tentang ini, bukan hanya tentang pengertian malaikat. Nah, pada pertemuan kali nanti kita akan membahas mengenai pengertian malaikat, apa itu beriman kepada malaikat, dan tugas-tugas mereka. Nah, coba kita lihat yang selanjutnya di sini ya. Kita lihat untuk slide selanjutnya. Ini pengertian tentang tentang apa makna dari malaikat itu. Coba biar jelas ya, saya tunjukkan di sini. Ini ya, kita share, kita kasih lihat dulu ya supaya terlihat jelas semuanya tentang apa itu malaikat. Nah, sebentar ya. Pengertian malaikat. Sebelumnya kita akan membahas apa itu malaikat. Nah, malaikat dalam bahasa Arab yang seperti kita tahu bahwa malaikat ditranslasi, kita translate dalam bahasa Arabnya, malaikat adalah makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketaatan dan perintah Allah. Nah, di sini dari ini dapat kita ketahui bahwa malaikat di sini ini adalah sosok atau makhluk Allah yang memang sudah sudah tercipta untuk patuh terhadap Allah ya, untuk patuh terhadap Allah, yang mana malaikat ini seperti kita ketahui bahwa malaikat memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, dari kelebihan-kelebihan itu kita bisa ketahui bahwa malaikat memiliki kelebihan dari Allah yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya ya. Nah, di sini dapat kita lihat, mungkin sudah terlihat anak-anak semua untuk layar selanjutnya. Sudah terlihat ya tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Nah, dari tabel yang sudah Ibu Guru tunjukkan di depan ini, nah ini dapat kita lihat. Nah, dari sini mulai dari penciptaannya, ini malaikat itu adalah sosok yang gaib, yang tidak terlihat dengan kasat mata. Nah, sedangkan manusia adalah nyata dan terlihat oleh kita secara kasat mata. Dan ada lagi satu makhluk Allah yaitu jin. Jin juga makhluk gaib. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa malaikat sangat berbeda dengan makhluk yang lain. Sama dengan jin, yaitu sama-sama gaibnya. Nah, ada yang paling menonjol dari perbedaan malaikat dengan manusia. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa malaikat itu tidak memiliki nafsu, anak-anak. Ya, mereka tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia memiliki nafsu. Dan jin juga memiliki nafsu. Nah, menurut kalian kira-kira nafsu itu apa ya? Apa ya Mbak Laila ya, nafsu ya? Nah, kira-kira apa keinginan ya? Ibu. Iya. Keinginan ya Ibu ya. Ya. Apa ya? Coba Mas Farhan, kira-kira nafsu itu apa ya? Kok malaikat nggak punya, tapi manusia punya, jin juga punya. Nah, kira-kira apa ya? Nah, di sini guru bantunya. Nafsu itu sesuatu yang menjadi keinginan seseorang, itu namanya nafsu. Nafsu di sini sangat banyak ya. Nafsu di sini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita hanya membahas apa sih bedanya malaikat, manusia, dan jin ya. Di sini malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Mereka tidak memiliki keinginan yang menunjukkan mereka harus mencapai sesuatu. Guru, boleh izin ke toilet enggak, Bu? Yang perbedaan selanjutnya yaitu selalu taat kepada Allah. Nah, kalau yang manusia ini ada yang taat, ada yang durhaka. Untuk yang jinnya ada yang taat juga ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, dan jin pun juga berjenis kelamin. Untuk malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Tapi untuk manusia makan, minum, tidur, kawin, ya sama. Jin pun juga sama seperti manusia. Permisi Bu, izin ke toilet.
Oh ya, silahkan, boleh. Nanti harus cepat kembali ya, jangan mampir ke kantin ya. Iya, Bu. Ya, untuk yang ini perbedaan terakhir ini ya, memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Yang sini, sedangkan manusia bersifat dinamis dan jinnya memiliki akal pikiran. Memiliki akal pikiran di sini mereka juga memiliki pikiran tapi bukan statis dan bukan. Nah, dari sini tentang perbedaan malaikat dan manusia. Coba tadi yang belum menjawab pertanyaan guru, Mas Farhan tadi ya kan belum bisa nih jawab pertanyaan tentang nafsu. Nah, kira-kira dari perbedaan ini ada nggak ya yang belum disampaikan Bu Guru di sini mengenai penciptaannya mungkin, atau bagaimana perbedaan yang mungkin menonjol nih dari malaikat, manusia dan jin ini? Mungkin ada Mbak Sri yang bisa menambahkan dari perbedaan yang Bu Guru uraikan sebelum kita melanjutkan pengertian dari iman kepada malaikat. Apa ya perbedaan malaikat dan manusia yang lainnya selain ini? Oh ya, apa ya? Oh ya, satu lagi. Kalau malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Nur, cahaya. Mbak Nurul pinter ya. Sedangkan manusia seperti surat Al-Alaq-nya, dia diciptakan dari segumpal darah dan tanah. Sedangkan jin juga sama, diciptakan dari cahaya bulan. Kenapa nggak ditulis di sini? Harusnya kan ada ya. Guru memang ingin kalian menyampaikan apa yang belum guru tuliskan. Nah, biar kalian jeli apa ya perbedaan yang belum ditampilkan di sini. Ini mengenai perbedaan malaikat dan manusia. Ini Bu Wulan tunjukkan lagi. Nah, Anas manusia. Di sini contohnya ini manusia ya. Manusia itu berkembang. Mereka berkembang statusnya keluarga. Untuk yang selanjutnya jin. Jin itu lihat. Nah, terlihat seperti gambar. Jin itu juga makan, minum, punya hawa nafsu, berkembang biak, goib, bahkan ada yang jin kafir. Nah, dari sini lagi ke malaikat. Nah, ini hanya ilustrasi ya anak-anak ya. Ya, karena digambarkan malaikat itu bercahaya karena diciptakan dari nur atau cahaya. Dan yang jelas manusia tidak melihat malaikat. Di pesawat aja tidak terlihat. Kira-kira dari perbedaan ini ada sesuatu yang sulit untuk diterima? Tidak ya? Ya, ini tentang pengertian malaikat dulu. Tidak ada yang sulit ya? Nah, kalau tidak ada yang sulit, nah kita lanjutkan ke pembahas selanjutnya. Ini mengenai perbedaannya ya antara malaikat dan manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bab selanjutnya mengenai materi tentang malaikat, izinkan bulan sini mau menampilkan nih tentang sesuatu apa ya itu iman kepada malaikat. Apa ya itu tentang apa sih artinya? Artinya iman terhadap malaikat itu apa? Kita ambil dari YouTube-nya ya. Kita lihat di sini. Nah, kita simak sama-sama mengenai pengertian apa sih iman terhadap malaikat itu. Nih, saya lebarkan. Ya, saya tampilkan. Kita kasih suara dulu. Beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang senantiasa beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani malaikat maksudnya adalah mengimani segala penjelasan Allah dan Rasulullah SAW tentang malaikat, dan itu mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujud mereka atau keberadaan mereka. Yang kedua, mengimani malaikat yang telah dikabarkan kepada kita nama-namanya. Allah mengabarkan nama-nama sebagian malaikat di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk mengimaninya. Adapun nama-nama malaikat yang tidak disebutkan
di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita wajib mengimaninya secara global bahwasanya Allah memiliki malaikat dalam jumlah yang banyak. Ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Segala kabar yang datang kepada kita melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW tentang sifat-sifat malaikat, maka kita wajib mengimaninya. Keempat, mengimani tugas malaikat yang telah dikabarkan kepada kita. Masing-masing malaikat diberikan beban tugas yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang bertasbih sepanjang malam dan siang, ada yang beribadah, bersujud, dan ada yang senantiasa melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Alhujjah.com. Nah, dari sini kita bisa lihat ya pengertian tentang malaikat di sini. Nah, dari sini malaikat yang tercipta. Kita stop. Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya yang bagaimana dalam cahaya tersebut adalah ciptaan Allah yang mulia. Dari sini jelas bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya yang senantiasa beribadah dalam ketaatan kepada Allah. Nah, dari situ kita lihat lagi, kita lihat mundur dari belakang ya, mengenai beriman kepada malaikat. Nah, beriman pada malaikat, kita lanjutkan lagi. Ini ya, dari sini, dari bagian ini kita jelas bahwa iman artinya percaya kepada Allah. Apa itu tentang malaikat? Malaikat itu bagaimana dan malaikat itu memiliki tugas apa? Nah, dari sini kita sudah tahu ya, iman artinya percaya bahwa malaikat ada. Berikut kita bertanyai apa itu tugasnya, apa itu pengertian tentang malaikat. Percaya bahwa malaikat benar-benar ada. Nah, ada pertanyaan tentang apa itu iman? Ya, selain itu kita juga bisa menguraikan keimanan kita kepada malaikat dengan mempercayai tugas-tugasnya. Nah, seperti ini yang ingin Bu Guru tampilkan slide di sini lagi. Ini Bu Guru tampilkan visualnya di sini ya. Ini Bu Guru mau menampilkan tentang ini gambar-gambar yang ya, saya sampaikan di sini ada gambar-gambarnya. Ya, gambar-gambarnya. Kita wajib mengimaninya secara global bahwasanya Allah memiliki malaikat dalam jumlah. Di sini kita bisa lihat tentang apa itu Quran ini. Nah, menurut kalian Quran itu apa? Quran kan wahyunya Allah nih. Nah, ternyata Quran ini sampai di dunia bukan karena sesuatu dia turun sendiri, tidak. Nah, Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah itu kepada umat manusia. Nah, dari Quran inilah wahyu-wahyu Allah disampaikan ke umat manusia melalui malaikat Jibril. Ayo sekarang diingat-ingat ya. Yang pertama disampaikan Bu Guru yaitu tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Nah, kita tunjukkan gambar yang selanjutnya. Ya, nah ini terlihat. Kira-kira ini gambar apa, Nana? Gambar apa ini ya? Hujan ya. Mbak Nurul pinter hujan. Kira-kira Mbak Nurul dulu waktu ngaji pernah lihat nggak hujan itu yang menurunkan siapa? Enggak kan ya? Ya, tapi dia menurunkan sendirinya. Kira-kira malaikat apa yang menurunkan hujan, Mbak Nurul? Bisa jawab nggak ya? Apa coba? Malaikat siapa? Kan ada namanya ini. Guru belum menyebutkan ya. Siapa tahu anak-anak ada yang masih ingat. Wah, coba apa ini? Itu Malaikat Adam kali, Bu. Malaikat siapa ini yang menurunkan hujan? Malaikat Adam. Malaikat Adam ya, Bu. Malaikat Adam nggak ada, Mbak Nurul ya. Oh, mungkin malaikat Adam nama yang lain. Ya mungkin ada Mas Is yang bisa membantu. Siapa sih yang menurunkan malaikat ini, menurunkan hujan ini? Siapa ya? Malaikat Mikail, Bu. Oh iya, tepuk tangan untuk Mas Is, hebat dia bisa menjawabnya. Ya, sip, malaikat Mikail tugasnya untuk menyampaikan atau menurunkan hujan. Selain itu ada lagi Mas Is tugas yang lain? Apa coba ya? Coba kalau yang ini biar mau tak tanyain dulu biar nggak ngantuk nih Mas Hanif. Ayo Hanif, apa nih tugas lain dari malaikat Mikail nih?
selain Evane menentukan, tangi turu bae ket mau. apalagi? Mengatur itu angin, Bu. Ah, Angin, hujan, bintang. oh iya, selain itu ada lagi yang berhubungan dengan ini tentang kesejahteraan manusia, yaitu menurunkan, Mengatur rezeki. membagi rezeki. Rezeki manusia. Ya, pinter, iya. Tugasnya malaikat Mikael yang kedua yang sering familiar dengan kita, menurunkan rezeki. Nah, sudah 2 malaikat kita bahas. Sekarang kita lanjutkan, yaitu malaikat yang ketiga. Loh, ada gambar apa ini? Nah, terlihat di sini. Nah, kira-kira ini gambar apa ya Mbak Sri? Ya, Mbak Sri belum terlihat tadi suaranya belum ada. Trompet, Bu. Iya. Ini gambar apa Mbak Sri ya? Trompet. Oh, trompet. Tahun baru. Ah, trompet ini tuh apa ya trompetnya ya di sini ya? Kayak knalpot. Ya, ada kasih gambaran tentang trompet di sini? Apa ya? Iya, perlu jelaskan ya. Trompet sangkakala, Bu. Asip, Mbak Nurul terkait tadi bisa menjawab. Iya, trompet sangkakala. Nah, Saya Bu Guru. iya, Mbak Sri yang Sri. jawab. Oh, iya, iya, suaranya Mbak tadi Mbak Sri yang bisa menjawab guru. Ada yang bisa menambahkan sangkakala ini ditiupkan oleh siapa dan berapa kali sih meniupnya kira-kira? Nah, ternyata dalam agama dijelaskan bahwa sangkakala ditiup selama 2 kali oleh malaikat. Malaikat siapa ya kira-kira? Malaikat? Tuh, kok diem? Ngantuk ya? Malaikat? Coba, ayo tepuk dulu coba. Kalau ngantuk, kalau ngantuk tepuk dulu. Ayo. Tepuk Farhan dulu ngegame, ya. Bu. Tepuk diam. Bila aku sudah duduk, maka aku harus diam. Nah, ini guru sampaikan gambarnya biar terlihat ya. Salah satu Bila aku ini. Ya, malaikat Israfil yang jelas ya. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Sangkakala pertama ditiupkan yaitu untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Kira-kira Bu Guru menyampaikan materi ini, anak-anak merangkum nggak ya? Sambil mencatat mungkin ya sesuai dengan bahasa kalian sendiri atau bahkan lebih bagus lagi diingat-ingat pun boleh asal nanti sampai rumah ingat loh ya materinya hari ini. Nah, berulangi lagi. Iya, untuk tiupan pertama yaitu menghancurkan seluruh alam semesta. Tiupan yang kedua membangkitkan lagi manusia yang sudah meninggal atau sudah mati dari alam kubur. Ya, jelas ya malaikat Israfilnya. Ya, kita lanjut. Sekarang nganggur dong Bu malaikat Israfil. Aduh, apa ini? Kalian nggak takut lihatinnya anak-anak? Apa ini kira-kira? Gambar apa ini? Mas Agus, ini gambar apa ya Mas Agus ya? Itu tulisannya gambar kuburan itu. Gambar apa ini ya? Kok ada? Kemudian baru bobo itu Bu. Oh iya ya. Iya anak-anak semua, ini seperti yang kita lihat, ini ada lubang di mana ini kita sebutnya adalah liang. Liang di sini adalah tempat di mana manusia akan dimasukkan ke alam kubur. Nah, ini mayat anak-anak ya. Ini mayat di sini. Nah, sebelum mereka mati, mereka bukan mencabut nyawanya sendiri. Mereka tidak bisa mencabut nyawanya sendiri. Ada malaikat yang diberi tugas sama Allah untuk mencabut nyawa manusia-manusia yang sebelum meninggal. Nah, kira-kira dari ketiga malaikat tadi, malaikat selanjutnya malaikat apa ya yang bertugas mencabut nyawa manusia atau makhluk hidup? Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun juga dicabut oleh malaikat ini. Ya, jadi semua makhluk hidup dicabut nyawanya oleh malaikat ini. Kira-kira siapa? Yang tahu? Iya, kita lanjutkan saja. Ya, malaikat Israel ya. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa. Kita lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan sampai sini kayaknya? Enggak ya? Iya Bu. Ada tanya apa lagi? Mas Saifuddin tanya apa kira-kira? Itu malaikat mencabut nyawa terus nyabutnya pakai apa ya Bu? Kayak paku itu pakai palu itu bukan iya. ya? Pertanyaan bagus ya. Mungkin suatu saat nanti kalau Bulan sudah meninggal bisa cerita ya. Tapi enggak, seperti yang dijelaskan dalam ayat, malaikat Israel itu memiliki seperti parang tajam.
Ya, parang tajam yang digunakan untuk mencabut nyawa manusia. Yang mana belum kita ketahui parang tajam tersebut seperti apa. Hanya digambarkan seperti celurit atau arit istilahnya, yang sangat runcing dan tajam. Ya, mungkin ada teman-teman lain yang pernah diceritakan waktu ngaji di rumah atau bagaimana? Mungkin ada yang bantu? Iya, kita kan diskusi bersama ya. Jadi adanya pertanyaan dijawab Bu Guru, kok belum puas? Mungkin ada teman lain yang ingin membantu. Apa sih alatnya malaikat Israel untuk mencabut nyawa? Nah, kalau nggak ada, lain kali kita bahas ya. Kita cari tahu lagi tentang hal itu ya. Nah, sekarang kita fokus ke tugas malaikat. Nah, ini kira-kira gambar ngapain anak-anak? Ada orang ambil sesuatu nih dari dompetnya ibu-ibu. Nggak minta izin nih, ngambil gitu aja. Ya ini perbuatan baik atau buruk ya? Nah, ini kan istilahnya ngapain ini ya, Mbak Laila? Ngapain dia? Kok ngambilnya dari belakang? Mencuri ya, Bu? Mencuri ya, pinter. Kira-kira itu kalau Mbak Laila tahu itu perbuatan baik atau buruk ya Mbak Laila ya? Tidak baik, Ibu. Tidak baik, pinter. Perbuatan yang tidak baik lainnya, kira-kira apa Mbak Laila? Mungkin Mbak Laila bisa kasih tahu Bu Guru? Mungkin gini, kalau Mbak Lela bicara kasar sama orang tua itu baik atau buruk ya? Tidak baik, Ibu. Baik, ya. Coba yang membentak misalnya ya, Ibu ya. Oh iya, tidak baik ya Mbak Lela ya. Mbak Nurul bisa nggak ngasih contoh lain nih? Apa ya perbuatan buruk atau tidak baik yang kita ketahui selain mencuri dan bicara kasar sama orang lain? Apa ya? Nurul kemarin marah-marahin saya, Bu. Oh, Bu Nurul kemarin bertengkar sama Mas Syaifuddin. Oh. Iya, dia juga Bu yang nakal duluan. Sama. Bu, itu lo saya yang mulai yang nakal duluan. Dia lo jawil-jawil Siapa yang kemarin mulai itu. duluan tadi, Mas Syaifuddin apa Mbak Nurulnya? Nah, ini kan perbuatan buruk kalau bertengkar, tapi akan jadi baik kalau kita meminta maaf. Sudah minta maaf belum? Nah, awas hati-hati loh. Udah minta maaf. Ya, hati-hati. Ternyata ada malaikat yang mencatat perbuatan kita loh ya. Nah, kalau perbuatan buruk ini, ini ternyata kita ini dicatat oleh malaikat siapa ya? Siapa yang bisa jawab? Atid ya Ibu, Rakib Atid Mbak ya. Lela? Apa? Malaikat Rakib Atid ya. Oh, Bulan yang tanya yang perbuatan buruk dulu, yang Rakib apa yang Atid? Ayo, jangan terbalik. Coba tadi Bulan belum dengar suaranya Mbak Eni ya. Mbak Eni, ayo Mbak Eni mana? Mbak Eni ke belakang kok nggak kembali ya? Mbak Eni nih, malaikat siapa nih yang mencatat amal atau perbuatan buruk? Ya, kita tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oh iya, Ini Berson dipanggil BK. Ini belum pernah tahu ya, makanya sekarang guru bahas tentang ini ya. Iya, anak-anak. Malaikat yang mencatat amal buruk adalah malaikat Atid. Awas jangan sampai terbalik ya. Ada juga yang punya tugas mencatat amal baik. Nah, di sini. Nah, ini dia. Ini baik loh perbuatannya. Apa sih baiknya? Apa sih Mas Agus kok baik ini? Kenapa kok dikatakan baik ya? Ngapain sih kok baik? Menolong orang itu juga perbuatan baik. Mas Agus mana kok gak ada suaranya, tidur ya? Ayo bangun, ayo cuci muka belakang. Kok malah tidur dijelasin ya? Iya ya Mas Agus ya. Ini baik loh Mas Agus. Ngapain sih kok baik Mas Agus ya? Meringankan beban orang. Ngapain nih kok dikatakan baik? Meringankan beban orang. Sip, hebat sekali. Menolong, meringankan beban orang saat dalam kesulitan. Yang berhak mencatat untuk perbuatan baik ini siapa Mas Agus? Malaikat. Kira-kira siapa, tahu nggak ya? Tadi ada Atid sama malaikat siapa satunya? Malaikat Rakib. Ya, yuk kita lanjutkan lagi ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini sesuatu yang digambarkan sangat indah. Ada sungai yang mengalir di sampingnya, bunga-bunga berkembang. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi sebuah penampakan tentang surga. Nah, anak-anak semua, surga di sini ada loh yang menjaga. Iya, bukan asal masuk aja. Iya, ada yang menjaga, yang diperbolehkan masuk ke sini, ada yang menjaga di depan pintunya.
kira-kira ada ya malaikat siapa yang menjaga pintu surga? Nah Bu, aku kan belum tahu Bu. Iya, makanya belum tahu itu Bu Guru pengennya anak-anak itu kira-kira pernah mendengar tentang cerita malaikat waktu di SD, TK, sekarang kan udah SMP nih, paling tidak terbesit kan ilmu kalian sejak dulu ya, asimilasinya ini loh ya. Coba malaikat siapa sih yang menjaga pintu surga? Coba tadi yang belum menjawab Bu Guru. Iya, Mas Hanif, ayo Mas Hanif. Malaikat apa nih yang menjaga pintu surga? Malaikat Musa, Bu. Malaikat Musa. siapa? Malaikat siapa? Malaikat Musa. Malaikat Musa. Oh, Mas Hanif ingatnya nama-nama Nabi. Malaikat Musa, Betul, bukan Bu. yang itu ya nak ya. Iya, salah, bukan, kurang betul ya. Malaikat Ridwan ya. Malaikat Ridwan mempunyai tugas menjaga pintu surga. Yang terakhir, wow, apa ini panas sekali nih. Ya ampun, ada orang berjatuhan di api. Itu kira-kira penampakan ilustrasi apa ya ini ya? Siapa yang tahu? Mbak Nurul kok menaruh tidur ya? Ayo, ini apa? Bu. Kita ilustrasi gambar apa ini? Neraka, Bu. Nah, ya. Neraka, pinter. Neraka ya. Neraka di sini. Siratal mustaqim, Bu. Ya, neraka ini juga ada yang menjaga. Saat masuk pun kita ada yang mempersilahkan masuk juga loh, walaupun neraka ini ya. Siapa kira-kira yang menjaga pintu neraka? Ada satu malaikat yang belum kita bahas hari ini. Siapa ya kira-kira? Siapa? Malaikat? Malik. Yang jangan sampai terlewat. Ketika kita sebelum mati, dicabut nyawa kita oleh Israel. Saat kita masuk ke sini, ada malaikat yang menanya kita di sini. Nah, kita ditanya di sini ketika para peziarah sudah pergi, sudah jauh dari tanah perkara pemakaman ini, malaikat duanya itu datang. Kira-kira malaikat siapa, teman-teman, anak-anak semua? Malaikat, dia mempunyai tugas menanya kita di dalam kubur. Nah, man robuka, man nabi. Nah, itulah tugas mereka, menanyakan kita pertama kali masuk ke alam kubur. Kira-kira siapa anak-anak? Malaikat Munkar dan Nakir. Ya Mbak Nurul ya, ingat ya, malaikat Munkar dan Nakir. Nah, anak-anak semua, dari sini dapat kita lihat ya tentang tugas-tugas malaikat. Nah, terus nanti kita dapat simpulkan juga mengenai tugas-tugas malaikat tersebut beserta namanya. Nah, kita buka di sini ada 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Oh iya, tak taruh di mana tadi ya? Oh iya, biar lebih jelas ya. Ini Bu Ulan bukakan ya. Bukakan di sini biar anak-anak tahu apa tuh Bu 10 malaikat tersebut ya Bu ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebentar biar semuanya bisa melihat gambarnya ya. Ya, untuk melihat gambarnya karena kesulitan untuk dibuka, anak-anak bisa meringkas, kita diskusikan ya. Kita diskusikan bersama-sama mengenai 10 malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Nah, di sini akan Bu Guru bagikan tugas-tugas kalian ya. Kita buka dulu tugasnya seperti apa. Nah, iya. Nah, terlihat nih. Nah, tugas kalian. Nah, ini anak-anak semua, kalian membentuk kelompok coba. Nah, kelompoknya bisa dua-dua saja, ya. Ini kita bentuk kelompok, tapi nanti Bu Guru menilainya per anak loh ya. Tapi saat mengerjanya kita berkelompok, kita saling sharing dan diskusi. Misalkan nih, Mbak Nurul berkelompok sama Mbak Lela, Mas Agus sama Mas Farhan, Mas Is sama Mas Hanif, Mbak Eni sama Mbak Sri, ya. Kita membahas tentang ini. Lihatlah gambar ini. Nah, ini seperti yang Bu Guru jelaskan tadi kan ya. Tuh, banyak ya. Nah, di sini tugas kalian adalah lihatlah gambar yang terdapat di dalam kotak. Nih, ada gambar banyak ini. Kalian disuruh menyebutkan gambar-gambar tersebut diumpamakan sebagai ilustrasi dari tugas-tugas malaikat. Tuliskan namanya dan tugasnya di sini. Nah, kira-kira sulit apa mudah, anak-anak? Itu mudah ya? Mudah ya?
Mudah. Karena apa? Karena mudah. Kalau kalian mendengarkan dulu pasti mudah. Tapi kalau tadi sambil ke belakang, balik lagi, ke belakang lagi, sambil cerita, pasti kesulitan. Nah, makanya saat dijelaskan tadi harus diperhatikan. Nah, ini tugas kelompok untuk kalian yang Bu Guru bagi. Coba saya guru bagikan ya. Sebentar, Bu Guru bagikan ya. Bu Guru mau bagi dulu. Ya, sebentar ya. Bentar ya, Guru bagikan dulu ya. Ini lembarnya ini, Guru bagikan ya. Ini, nah ini bagikan sama-sama tugasnya. Coba, nggak rela? Ya ini nggak rela? Nggak rela? Ayo bagikan sama teman-temannya dan kelompok. Nah ya, tugasnya ini. Nah tugasnya ini nanti kerjakan sama-sama, ya, dikerjakan sama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Setelah kalian bisa mengerjakan tugas ini, kalau sudah selesai, jangan lupa tulis namanya, tulis kelasnya, lalu ditunjukkan pada guru, ya, di tugas kelompok kalian, ya. Untuk penugasan kelompok tersebut, ya, nanti ini Bu Guru tunjukkan lagi ya, tunjukkan lagi tentang gambar-gambar tadi tugas kalian. Nah, nih dari pembahasan Bu Guru tadi masih ingat ya? Nah, yuk sekarang diberi Bu Guru waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan tugas ini. Silahkan ya, sudah dibagi Bu Guru. Yuk kita kerjakan sambil lihat slide yang Bu Guru sampaikan di papan depan ini. Lihat ya, ini sama seperti gambarnya yang Bu Guru tugaskan di situ. Sudah terlihat? Nah, sambil mengingat, kalian tuliskan siapa namanya, apa tugasnya. Untuk kolom keterangan, kalian boleh kosongi, ya. Kolom keterangan boleh kalian isi untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti setelah kita penugasan, kita diskusi ya. Oke. Nah, sudah sampai sini. Yuk kita masuk ke tentang pengertian malaikat lagi. Sambil menunggu kalian mengerjakan tugasnya ya. Belum ya, sebentar ya. Kita akan bahas lagi tentang ini nanti. Nah, makna beriman kepada malaikat Allah. Sambil menunggu tugas kalian, kurang berapa anak-anak? Kurang 3. Ya, sip. Kurang 3 lagi. Ayo kerjakan. Waktunya mau hampir habis loh ya. Ya, agak cepat. Ayo, sudah. Nah. Ya, sekarang kita buka kolom diskusi. Sekarang anak-anak, ayo semuanya kumpulkan ke Bu Guru. Kumpulkan ya. Yuk semuanya kumpulkan sini. Ya. Yuk kita sekarang mulai diskusi kita. Nah, sudah dikumpulkan semua? Iya. Sekarang kita mulai tentang diskusi kita, pengertian tentang dari apa itu ya beriman kepada malaikat. Nah, ya. Kita buka diskusi kali ini dimulai dari pertanyaan murid pada kita melalui Al-Quran. Allah, malaikat adalah makhluk. Coba yang paling besar dulu, Mas Agus. Ayo Mas Agus. Mas Agus, apa ya makna beriman kepada malaikat itu? Ayo dijawab. Diskusi nanti Mas Agus menjawab biar temannya yang menambahkan. Apa Mas Agus? Apa ya makna beriman Saya kepada dengan malaikat? sepenuh hati bahwasanya Iya. Allah itu menciptakan makhluknya yang dari cahaya Ya. dan senantiasa Ya. berbuat ibadah terus, tidak pernah maksiat. Oh iya. Gimana teman-teman? Itu jawaban dari Mas Agus. Ada yang mau menambahkan? Ada mungkin yang mau menambahkan? Ayo kita tunjukkan pendapat kita masing-masing. Kalau Mas Agus tadi jawabannya seperti itu. Mungkin ada yang lain menambahkan? Apa sih iman kepada malaikat itu? Coba menurut bahasa kalian sendiri. Oh iya, Mas Agus sudah benar ya tadi jawabannya, sip. Karena memperhatikan jadi sangat jelas sekali. Beliau menguraikan, Mas Agus menguraikan bahwa iman kepada malaikat adalah mengimani adanya malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Itu ya Mas Agus ya.
Iya. Untuk teman yang lain, ada pertanyaan atau mungkin yang kalian nggak tahu atau belum jelas tentang ini, kira-kira apa ya? Bisa kita sampaikan di forum diskusi ini. Nanti kita jawab bersama-sama. Ayo, apa yang nggak tahu atau mungkin belum paham? Belum ya? Apalagi coba. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke sini coba. Guru buka yang ini. Nah, mengimani sifat-sifat malaikat, segala kabar yang datang kepada kita dari Al-Quran dan Rasulullah tentang sifat malaikat. Nah, dari sini kira-kira apa ya Mas Farhan? Apa ya yang Mas Farhan ambil dari ini? Kira-kira apa ya? Tentang apa ya? Kenapa kok begini ya? Mengapa kok mengimani sifat-sifat malaikat yang segala kabar yang ada ya? Iya, karena memang begini. Dari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mengimani sifat malaikat itu semua tertera di dalam Al-Quran, ya. Tentang sifat malaikat semuanya tertera jelas di dalam Al-Quran, bahwa malaikat itu memiliki tugas-tugas khusus dari Allah, yang mana malaikat itu bukan membantu, karena Allah tidak butuh membantu ya, tapi Allah menugaskan kepada mereka untuk melaksanakan tugas-tugas mereka agar mereka dapat melaksanakan dengan sebenar-benarnya apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, anak-anak, kira-kira nanti setelah selesai pembelajaran kalian semua, nanti Bu Guru kasih PR ya. Nanti kalian akan guru kasih tugas mengenai ya tugas malaikat yang telah dikabarkan kepada kita. Selain kalian mengumpulkan tugas, guru pengennya kalian coba nanti saat pertemuan berikutnya, Bu Guru pengen kalian ini menuliskan satu saja contoh dari tugas malaikat Mikail, yang mana beliau memberikan rezeki kepada manusia. Satu saja. Rezeki dalam bentuk apa? Karena rezeki bukan hanya hujan dan uang. Ayo ya, itu pertemuan minggu depan ya. Iya. Nah, anak-anak semua, ya kita lanjutkan di sini ya. Sebelum kita mulai. Pada kita, masing-masing malaikat diberikan beban tugas yang berbeda oleh. Nah, kita sudah menunjukkan pukul 12.30. Wah, kita sudah selesai, tiap-tiap pembelajaran sudah kita lewati. Ya, untuk itu anak-anak semua, kita pada pertemuan kali ini tentang tugas malaikat kita selesai sampai di sini dulu. Ada hal-hal yang mungkin dipertanyakan, kita bisa lagi ya. Dan untuk minggu depan kita akan bahas lagi tentang malaikat. Tapi yang ini bukan tentang tugas-tugasnya, tapi tentang bagaimana sih penciptaan malaikat tersebut. Ya, setelah minggu depan kita ketemu lagi masih dengan bab dan materi yang sama. Nah, untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, nilai-nilai tugas diskusi kalian nanti akan dikumpulkan guru nilai. Nah, besok minggu depan guru bagikan lagi kepada anak-anak semua ya. Akhirul kalam pembelajaran pada kali ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.